Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Nyampe Maradul Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Fa kharaja alaihimur rasul. Fa kharaja mongko keluar alaihim ing atase Ansar. Fa kharaja mongko keluar alaihim ing atase Ansar ar-Rasul siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksubar ra'si haliten blebet kepala. Maksubar ra'si haliten blebet kepala. Yakhutu melangkah sinten Nabi. Yakhutu melangkah sinten Nabi birijlaihi kelawan dua kakine Nabi. Birijlaihi kelawan dua kakine Nabi. Muttaqian halis sendenan ala aliyin ing atase Ali. Muttaqian halis sendenan ala aliyin ing atase Ali. Wal fadli lan fadl. Wal fadli lan fadl. Wal Abbasu hali utawi Sayyidina Abbas. Wal Abbasu hali utawi Sayyidina Abbas amamahum iku tetep ing dalem ngarepe kabeh. Amamahum iku tetep ing dalem ngarepe kabeh. Hatta jalasa sehingga duduk sapa Nabi. Hatta jalasa sehingga duduk sapa Nabi fi asfali mirqatil mimbari ing dalem paling ngisore tingkate mimbar. Ing dalem paling ngisore tingkate mimbar. Fahamida mongko memuji siapa Nabi Allah ing Allah. Fahamida mongko memuji siapa Nabi Allah ing Allah. Wa asnalan ngelem sinten Nabi alaihi ing atase Allah. Wa asnalan ngelem sinten Nabi alaihi ing atase Allah. Summa qala lalu berkata sinten Nabi. Summa qala lalu berkata sinten Nabi ayyuhan nas he eling-eling menungso. Ayyuhan nas he eling-eling menungso. Balago sampai ni ing ingsun. Balago sampai ni ing ingsun. Annakum apa setuhune sira kabeh. Annakum apa setuhune sira kabeh takhafuna iku wedi sapa sira kabeh. Takhafuna iku wedi sapa sira kabeh mimauti nabiyikum saking kematiane nabi sira kabeh. Min mauti nabiyikum saking kematiane nabi sira kabeh. Hal khulida ana ta den kekalaken. Hal khulida ana ta den kekalaken nabiyun sapa nabi. Nabiyun sapa nabi qabli ing dalem sadurunge aku. Qabli ing dalem sadurunge aku. Fiman ing dalem wong. Ba'atha kang ngutus Allahu sinten Allah. Ba'atha kang ngutus Allahu sinten Allah. Fa ukhallada mongko den kekalaken sapa ingsun. Fa ukhallada mongko den kekalaken sapa ingsun fikum ing dalem sira kabeh. Saat Nabi mendengar kalau sahabat Ansar tadi duduk di masjid, kemudian meratapi kesakitannya Nabi keluar dalam keadaan kepalanya dikasih imamah. Orang kalau sakit kepala itu sunnah dikasih imamah, ditali pakai kain. Itu sunnah hukum. Melangkah sedikit demi sedikit nyender pada Ali dan Fadl. Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ada di depan mereka. Terus Nabi ngomong, katanya kalian semua takut kalau aku mati. Gak bisa kalau bicara mati ini satu-satunya penyakit yang gak ada obatnya mati. Kamu kalau sakit demam datang ke dokter sembuh. Sakit gigi minum obat sembuh. Tapi kalau sudah mati datang ke siapa biar hidup lagi? Gak bisa. Mati ini satu-satunya penyakit yang gak ada obatnya. Makanya sholat. Nanti ketika mati yang ditanya pertama kali adalah sholat. Gak usah gerutu kalau orang tua kamu sholat nak. Wis zuhur li nang langgar, wis maghrib ngaji.
Suatu saat kamu akan mengerti bahwa itu semua tidak sia-sia, ada hasilnya, ada hasil. Nanti orang tuh di dalam kuburan ditemani, gak ada yang menemani hanya satu, amal solehnya. Dan amal soleh itu yang paling terang adalah sholat. Orang kalau udah sholatnya baik maka hatinya tenang. Itu namanya mati. Semua orang pasti mati, siapa saja. Nabi aja mati, apalagi kita. Nabi loh mati. Yang katanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, wafat. Pemimpinnya para nabi dan para utusan, wafat. Apalagi cuma kita manusia biasa. Nah itu mati. Sahabat Ansor langsung kumpul di masjid dengar Nabi sakit parah. Orang tuh kalau udah hampir nggak ada baru dihargai. Orang itu kalau masih hidup, kalau masih ada jarang kita sadar. Kayak yang masih punya ibu, yang masih punya bapak, masih hidup bapaknya, biasa, nggak ada hormatnya. Nanti kalau udah mati baru nangis. Nanti kalau udah nggak ada baru kerasa bahwa kehadirannya sangat berharga. Biasa manusia itu kayak gitu. Pinter-pinter menghargai seseorang sebelum kamu menyesali kepergiannya. Nabi saat ditanya, Nabi sebelum mati tuh datang dulu malaikat Israel. Datang malaikat Israel nyampaikan ke Nabi, wahai Rasulullah, saya datang ke sampean ini pengen mencabut nyawa. Sampean mau apa enggak? Kalau sampean mau saya cabut, kalau sampean enggak mau saya kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu istimewanya Nabi. Mau mati ditawari. Kalau kita jangan ditawari, masuk Nabi misi malaikat Israel. Langsung cabut aja. Kalau Nabi mati ditawari. Apa kata Nabi? Sebenarnya aku berat meninggalkan umat, tapi aku rindu pada Tuhan. Kalau sudah ngomong rindu ini, wa ma dawa'ul muhib illa liqa habibi. Tidak ada satu obat yang paling manjur bagi orang yang sedang rindu kecuali bertemu dengan kekasihnya. Dan Nabi memilih itu. Memilih untuk meninggalkan umatnya dan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk melampiaskan rasa rindu. Ala iling-iling. Ala iling-iling ini setuhun ingsun. Ala iling-iling ini setuhun ingsun lahikun iku wong kang bertemu. Lahikun iku wong kang bertemu bi Rabbi kelawan Tuhan ingsun. Wa innakum lan setuhune sira kabeh lahikuna iku pira-pira wong kang bertemu bi kelawan ingsun. Wa innakum lan setuhune sira kabeh lahikuna iku pira-pira wong kang bertemu bi kelawan ingsun. Kata Nabi, ingat, aku akan pulang. Aku akan meninggalkan kalian. Aku akan bertemu dengan Tuhan. Dan suatu saat kalian akan bertemu denganku. Enak banget. Langsung sama Nabi didhawuhi, nanti kamu semua ketemu aku. Kalau ketemu Nabi itu kira-kira di neraka atau di surga? Surga. Sahabat Ansor sudah didhawuhi kayak gitu sama Nabi. Aku akan bertemu dengan Tuhanku dan kalian nanti ketika mati akan bertemu dengan aku. Aku tunggu kalian di Telaga Kausar. Nah itu dawuh yang sangat nancep sekali. Orang tuh kamu kalau sedang jatuh cinta sama seorang terus kasih kamu ngomong nanti kita ketemu ya, itu bahagianya, masya Allah kan, bahagianya melebihi dunia dan seisinya. Dan ini sahabat Ansor sebelum wafat disabda sama Nabi, aku akan bertemu dengan Tuhanku dan kalian pun nanti akan bertemu dengan aku. Semoga kita nanti bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Pak usi mongko wasiati sapa ingsun kum ing sira kabeh. Pak usi mongko wasiati sapa ingsun kum ing sira kabeh bil muhajirina kelawan pira-pira wong muhajirin. Bil muhajirina kelawan pira-pira wong muhajirin al awwalina kang padha awal kabeh. Al awwalina kang padha awal kabeh khairan ing kebaikan. Khairan ing kebaikan. Aku wasiat perlakukanlah para sahabat muhajirin yang awal-awal hijrah dengan baik. Artinya wasiatnya Nabi itu gampang, menjaga persaudaraan, jangan bertengkar. Itu wasiatnya Nabi.
Saling mencintai jangan ada rasa benci. Saling menghargai jangan saling menghina. Saling menghormati jangan saling mencaci. Itu wasiatnya Nabi. Wafatur Rasuli utawi iki iku wafate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatur Rasuli utawi iki iku wafate Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiya wafat siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini ing dalam hari Senin. Yaumal isnaini ing dalam hari Senin asalisa asyara ing dalam tanggal 13. Asalisa asyara ing dalam tanggal 13 min Rabiul Awwal saking bulan Rabiul Awwal. Minas sanatil hadiyata asyrata saking tahun ke-11. Minas sanatil hadiyata asyrata saking tahun ke-11 minal hijrati saking hijrah. Minal hijrati saking hijrah. Hebatnya Nabi lahir pada hari Senin. Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Dan Nabi pun wafat pada hari Senin. Tanggalnya terpaut satu hari. Tanggal berapa? 13 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah. Orang-orang istimewa itu kayak gitu. Saya pernah datang ziarah takziah ke rumahnya Kiai. Kiai itu wafat dalam keadaan duduk. Terus malam Jumat setelah membaca sholawat dapat 10.000 kali. Pas duduk di teras rumah di samping masjidnya malam Jumat sholawat. Nyampe 10.000 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Pada waktu wafat orang tidak ada yang tahu karena wafatnya duduk kayak saya gini duduk kayak orang tidur tapi masih pegang tasbih. Wafatnya malam Jumat di samping masjid, mulia sekali. Nabi juga wafat kayak gitu. Orang-orang mulia itu wafatnya juga mulia. Yamutul mar'u ala ma asya alaih. Orang itu mati sesuai kebiasaan. Tapi Nabi wafat itu emang kehendaknya Nabi. Memang karena rindunya Nabi sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak kayak kita pun takut mau mati kan. Jangan kan mati lewat kuburan aja takut. Mau mati lewat kuburan takut. Pegang orang mati lo takut. Mandiin orang mati lo takut. Belum jadi mati, belum mati sendiri. Mau mati sendiri. Kadang kita perlu melatih mental agar hati kita tangguh, agar hati kita teguh, agar saat apa yang kita usahakan itu membuahkan hasil, dan saat ternyata apa yang kita usahakan itu kalah dengan takdir, kita mampu berlapang dada, kita mampu menerima apa adanya dan mampu menerima segalanya. Pokoknya jangan lupa sholat. Sholat itu minimal kayak gini, jaga hubungan kita sama Allah. WA-an sama Allah. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Lo sembahyang le? Nggih. Sembahyang apa saiki? Zuhur. Di endi? Langgar jamaah. Nggih pun sampun Gusti ngoten mawon kula kajenge sekolah. Oh iya. Allah ini adalah orang yang sayang sama kita. Nanti suatu saat karena kita rajin sholat, kita butuh sama Allah. Kita butuh sama Allah. Seumpama mau bayar utang enggak punya uang, kita WA lagi. Di tengah malam sama Allah tahajud, ya Allah saya banyak hutang, saya pengen bayar hutang. Dijawab sama Allah. Kenapa? Karena sudah biasa WA-an sama Allah. Waalaikumsalam. Oh iya pira hutang 500.000 Gus yo tak kai 700 sing 200 ke traktir kanca-kancane kan gitu. Tapi kalau orang tidak pernah sholat, orang tidak pernah ngaji, orang tidak pernah sholat, tidak pernah WA-an sama Allah, tiba-tiba ketika dia butuh WA, Assalamualaikum, biar silaturahmi tidak putus, pinjam dulu 100. Ya Allah, loh, sopo ini? Kayak gitu Allah. Ini siapa? Saya Fulan bin Fulan. Loh, saya tidak pernah nyimpen nomor kamu. Enggak ya Allah, saya baru datang ke sini hari ini. Dulu tidak pernah datang. Terus katalah, saya minta tolong. Kamu gak tahu remit jaluk dulu. Tidak pernah punya koneksi sama. Tapi kalau kita sudah sholat, pernah WA sama Allah, Assalamualaikum salam, sholat li, sholat apa maghrib, sholat li, sholat apa isya, sholat li, sholat apa subuh. Mari subuh nang di ngaji, oh iya.
Satu saat kita butuh doa sama Allah. Ya Allah, apa aja kita sebut. Ya Allah, saya pengen kawin. Ya Allah, rindu ini mencekam. Ya Allah, saya lagi rindu sama seseorang. Ya Allah, kerahkan semuanya. Hasilkan seluruh maksud saya. Doa terus baca doa. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Karena sudah punya koneksi sama Allah, beres. Nah, ada enggak mungkin. Sudah punya koneksi sama Allah. Jangankan membolak-balikkan hati seseorang, membolak-balikkan bumi pun Allah mampu. Apalagi cuma hati seseorang. Kenapa? Karena sudah punya koneksi sama Allah. Dibalik sama Allah, direngkuh. Tujukan hati kamu kepada pemiliknya, maka hati orang yang kamu cintai akan kamu dapatkan. Minta sama Allah, ya Allah, setelah ini ujian, saya belum belajar, mudahkan ujian saya, beres. Kenapa? Sudah punya koneksi sama. Sudah pernah WA-an sama Allah, meskipun nggak sampai PC-an. WA-an, PC-an murtad, ngirim surat sama. Kita sholat tuh ngirim surat sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalanmu yang lurus. Tunjukkan kami jalanmu yang teguh. Tunjukkan kami jalanmu yang tangguh. Tunjukkan kami jalanmu yang tekun. Sehingga kita nggak gampang berusaha. Orang kalau sudah dekat sama Allah itu, kalau ikhtiar nggak kaleng-kaleng. Kalau sudah ujian belajarnya dari pagi sampai pagi, dekat sama Allah. Kalau sudah pengen sesuatu diminta dia. Sudah, jangan sholat. Sholat itu sumber dari segala kesuksesan kamu dunia sampai akhirat. Kalau kamu pengen sukses dunia sampai akhirat, sholat. Kalau laki-laki itu sholatnya di masjid, di mushola, keluar rumah laki-laki itu sholatnya. Kalau perempuan lebih baik sholatnya di dalam rumah. Kalau laki-laki sholatnya di dalam rumah itu namanya laki-laki yang soleh. Laki-laki soleh, sholatnya pakai mukena di rumah. Kalau laki-laki itu gentle, masjid, keluar, lagu mushola, keluar, tunjukkan syiar Islam bahwa kamu sholat berjamaah. Nah, Nabi juga gitu. As-sholat, jaga sholat. Pokoknya hati-hati sholat. Kalau sholat benar, baru puasa benar, zakat benar, kemudian haji kalau mampu. Wa kana lan ana umruhu sapa umure Nabi. Wa kana lan ana umruhu sapa umure Nabi yauma wafatihi ing dalem dina wafate Nabi. Yauma wafatihi ing dalem dina wafate Nabi. 63 sanah iku 63 tahun. Salasan wastina sanah iku 63 tahun. Padu Hisyam mongko digemparkan. Al-muslimuna sapa orang-orang Islam. Wa azumalan akung alaihim ing atase al-muslimin. Firaku apa pemisainan. Kata para ulama, enggak ada satu musibah yang lebih besar bagi umat Islam dari awal adanya Islam sampai akhir nanti hari kiamat melebihi wafatnya Rasulullah SAW. Ditinggal Nabi tercintanya, ditinggal Nabi yang paling mereka sayang, yang paling kita sayang. Kita ditinggal sendirian. Kita ini sekarang ditinggal sendirian. Ditinggal sendirian kita ini sekarang di dunia ini, ditinggal kita sendirian. Hayro, bingung gitu. Nabi sudah ngomong, fasbiru, sabar, hatta talqauni alal haud. Nanti kita ketemuan ya di telaga Kautsar. Itu kata Nabi. Harus sabar. Sholat tuh nggak sampai selamanya kamu sholat, nggak selamanya kamu sholat. Sampai kapan? Sampai mati toh kan? Ya kalau kamu matinya nanti umur 63 tahun. Kalau besok mati, berarti kan sholatnya sampai besok. Kalau ternyata Kamis mati, kamu bukan saya. Kamu aja kan. Kalau ternyata Kamis mati, ya berarti sholatnya sampai Kamis stop. Sholatnya sampai Kamis stop. Jumat sudah tidak sholat lagi. Sholat itu hanya sampai kamu mati. Makanya hati-hati.
Sudah di WA sama Nabi, fasbiru hatta talqani Allah. Sabar, nanti kita ketemuan ya. Ketemuannya di mana? Di tempat istimewa, di Telaga Kautsar. Bukan hanya di sungai mana, di Telaga Kautsar. Kita kalau sudah di kayak gitu harusnya semangat. Kita kalau sudah dipeseni kayak gitu, semua kita sama cewek kita ngomong, sabar ya, besok ketemuan di tempat ini. Semangat kan kita? Beres-beres memperbaiki diri dandan. Harusnya kita juga gitu, kata Nabi. Sabar, nanti ketemuan ya di Telaga Kautsar. Cuma cara dandannya aja yang beda. Kalau ketemu cewek kita dandan zahir, mau ketemu Nabi kita dandan batin. Hilangkan benci, hilangkan iri, hilangkan dengki, suudzon, berprasangka jelek, overthinking, terlalu kepikiran yang berlebihan, semuanya hilangkan. Di hati harus penuh dengan tawakal kepada Allah, tapi di pelupuk mata harus penuh dengan ikhtiar untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Fasalla mongko menghunus Umar sinten Sayyidina Umar bin Khattab. Fasalla mongko menghunus Umar bin Khattab sinten Sayyidina Umar bin Khattab. Saifahu ing pedangi Umar, saifahu ing pedangi Umar. Wa tawa'adalan ngancam sinten Umar. Wa tawa'adalan ngancam sinten Umar man ing wong yakulu kang ngomong sapa man. Man ing wong yakulu kang ngomong sapa man mata wis sedo. Mata wis sedo Rasulullah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan berkata sinten Umar innama ursala angin pestine den utus sapa Nabi ilaihi maring umat kama ursila ilaihi maring Allah kama ursila kaya oleh den utus ila Musa maring Nabi Musa. Fala bisa mongko netep sapa Musa ang kaumihi saking kaum Musa arba'ina lailatan ing dalem 40 malam. Arba'ina lailatan ing dalem 40 malam. Hasil semoga semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita sejakan, apa yang kita harapkan di hati kita masing-masing, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah.